myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan kembali membahas dunia persikopetan. Film ini berjudul The Babysitter yang dirilis pada tahun 2017. Film ini akan bercerita tentang seorang bocil yang dirawat oleh seorang babysitter yang cantik dan seksi. Tapi, ada tapinya nih. Si bocil nggak tahu kalau babysitternya ini agak lain dan memiliki kebiasaan yang sangat aneh. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Right now doesn't mean you don't need the shot. Damn, you said how's Cole? You said, hey, Mr. Davis, why are you giving me shit today? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang bocil bernama Cole yang ketakutan pada saat disuntik oleh seorang dokter. Ternyata tidak hanya dengan jarum suntik, Cole ini juga takut dengan banyak hal yang membuat dirinya menjadi bahan rundungan di sekolahnya. Sepulang sekolah, dia bertemu dengan teman sekaligus tetangganya yang bernama Melanie. Di sini Melanie yang dijemput ayahnya menawarkan Cole untuk ikut pulang bersamanya. Namun belum sempat menjawab tawaran dari Melanie, ayahnya menolak untuk mengajak Cole pulang bersama mereka. Diketahui ayahnya Melanie ini telah bercerai dengan istrinya, dan dia juga merupakan orang yang sangat sayang dengan mobilnya. Bahkan dia lebih peduli dengan mobilnya ketimbang anaknya sendiri. Ketika di dalam perjalanan pulang, Cole kembali diganggu oleh bocil kematian yang bernama Jeremy. Beruntung tidak lama kemudian babysitter Cole yang bernama Bee datang untuk menolongnya. Di sini Bee sedikit mengajari Cole cara agar bisa melawan para pembuli. Di dalam perjalanan pulang, Bee berjanji akan mengajak Cole bersenang-senang di saat orang tuanya pergi nanti. Lalu sesampainya di rumah, Cole yang sudah beranjak remaja mulai penasaran tentang namanya lawan jenis. Dan sesekali dia melirik body Bee yang aduhai. Kemudian sepulang sekolah, ayahnya Cole menyempatkan diri untuk mengajarinya mengendarai mobil. Namun Cole masih belum berani. Maybe next week. All right, buddy, sure. Can handle it. Yeah, no, I get it. Stop. Do that because that's my job, and if you take that job, what am I doing at this house? Lalu pada saat dia sedang berada di bus sekolah, Cole dan Melanie sedang ngobrol santuy. Di sini Cole curhat karena orang tuanya akan pergi lagi. Kemudian Melanie berkata pada saat orang tua Cole pergi, pasti babysitternya alias Bee sering mengajak pacarnya ke rumah Cole untuk melakukan adu mekanik ketika Cole sedang tertidur. Tentu saja Cole membela Bee yang menurutnya Bee tidak akan melakukan hal seperti itu. Lalu Melanie kembali membantah. Tentu saja Cole tidak akan menyadarinya karena dia sedang tertidur. Lalu dia menyarankan jika Cole ingin membuktikannya, dia harus berpura-pura tidur di malam hari agar bisa melihat apa yang akan dilakukan babysitternya ketika dia sedang tidur. Seketika rasa penasaran di dalam diri Cole langsung terpacu. Apalagi dia belum mengetahui kehidupan orang dewasa yang penuh dengan bercocok tanam. Singkat cerita, pada sore harinya orang tua Cole pamitan karena mereka akan pergi berlibur untuk sementara waktu. Dan tentunya Bee yang akan menjaga Cole malam ini. Sebelum pergi seperti biasa, kedua orang tuanya mengingatkan Cole untuk selalu menuruti perkataan Bee. Tidak hanya itu, ayah dan ibunya Cole juga mengingatkannya untuk selalu mengabari mereka jika terjadi sesuatu di rumah. Setelah kedua orang tuanya pergi, Bee pun menepati janjinya untuk mengajak Cole bersenang-senang. That's right, you don't. There's not a damn thing you're gonna be able to do about it.
Terakhir sebelum tidur, B menawarkan Cole secangkir alkohol agar Cole bisa cepat tidur. Namun Cole yang masih penasaran tentang aktivitas percocok tanaman yang dibicarakan Melanie sebelumnya, dia pun diam-diam memilih untuk membuang minuman tersebut. Lalu ketika B merasa Cole sudah tertidur pulas, Cole pun diam-diam keluar dari kamarnya untuk mengintip aktivitas apa yang akan dilakukan B pada malam harinya. Kemudian di lantai bawah dia melihat B yang ternyata sedang melakukan permainan truth or dare bersama teman-temannya. Mereka bernama Max, Allison, John, Sonya, dan Samuel yang paling terlihat culun. Di sini kalian pasti sudah nggak asing sama permainan ini, di mana orang yang ditunjuk botol harus memilih bicara jujur atau menerima tantangan. Yang dimana putaran botol pertama mengarah ke Max. Dikarenakan Max memilih untuk berkata jujur, Allison pun mengajukan pertanyaan tentang siapa orang yang ingin dia ajak bercocok tanam. Max langsung menjawab orang yang ingin dia ajak adalah Sonya. Setelah menjawab, Max kembali memutar botol yang berhenti ke arah B. Di sini B langsung memilih tantangan. Max pun memberikan tantangan ke B untuk mencium mereka semua satu persatu. Itu mah namanya tantangan yang didasari dengan rasa keinginan. Lalu tanpa segan B mulai mencium temannya satu persatu, dan tentu saja adegan ini tidak akan saya tampilin di YouTube. Sampai akhirnya Samuel mendapat giliran yang terakhir. Awalnya Samuel agak sedikit gugup dan menolak untuk melakukan itu, karena sebenarnya dia baru saja mengenal B. Tapi ya, hanya orang beriman yang bisa menolak. Untung saya imannya kuat, jadi pasti bakal menolak. Setelah adegan adu mulut itu selesai, tiba-tiba B langsung menunjukkan sifat aslinya dengan mencocol kepala Samuel menggunakan pisau. Tentu saja Cole yang melihat itu langsung syok dan tidak menyangka. Kemudian B bersama teman-temannya langsung menadah darah yang keluar dari kepala Samuel menggunakan cawan emas. Setelah itu B menyuruh Allison untuk mengambil koper miliknya di mobil. Yang ternyata koper itu berisi sebuah buku tua yang menjadi pedoman mereka untuk melakukan perjanjian dengan iblis. Ternyata mereka adalah sekelompok sekte penyembah iblis. Di buku itu B berkata jika setelah mengambil darah orang yang dikorbankan, mereka juga harus mengambil darah orang yang tidak berdosa. Di sisi lain, Cole yang melihat itu pun seketika auto panik. Dengan tubuh yang gemetar, Cole kemudian menghubungi pihak polisi untuk melaporkan apa yang telah terjadi di rumahnya. Setelah itu, dia langsung mengambil pisau lipat yang dia simpan di lemari dan kembali berpura-pura tidur. Sesaat kemudian, B dan teman-temannya mendatangi kamar Cole dan berencana untuk mengambil darah miliknya. Namun di sini mereka tidak membunuh Cole, melainkan hanya menggunakan suntikan. Di saat mereka telah selesai mengambil darahnya, Cole pun gercep berniat kabur dari sana. Namun ternyata usahanya sia-sia saja. Ketika tersadar, Cole telah terikat di kursi. I know this because after I took your blood, I waited in the room because something felt off. Yeah, you know, like... Dengan pisau yang dia ambil sebelumnya, Cole berusaha memotong tali yang mengikat dirinya. Akan tetapi usahanya terlihat konyol, karena tanpa dia sadari tepat di belakangnya terdapat kaca, yang membuat mereka mengetahui jika dia sedang memotong tali tersebut. I'm guessing it's something sad people do. Di saat yang bersamaan, polisi yang dihubungi Cole sebelumnya telah sampai ke rumah. Sontak Cole langsung berteriak untuk meminta tolong. Namun Max bertindak cepat untuk membungkam Cole. Polisi itu pun langsung mendobrak pintu dan menodongkan senjatanya. Namun dengan cepat Max melempar besi yang tepat mengenai mata dari salah satu polisi tersebut. Lucunya polisi yang satu lagi nggak bertindak. Udah jelas temannya modar ketancap besi. Harusnya langsung aja dia tembak. Dan alhasil B berhasil membunuh polisi yang satunya. Setelah mengamankan situasi, mereka langsung mengecek keadaan Allison yang terkena tembakan sebelumnya. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan Cole untuk segera pergi dari sana. John yang berusaha mengejar dia malah terjatuh dan tewas akibat didorong oleh Cole. Melihat itu, yang lain pun tidak tinggal diam. Kemudian B menyuruh Max untuk segera menangkap Cole. Meski sempat terpojok oleh Max, Cole masih berhasil lolos dari kejarannya.
Kemudian Cole pergi ke gudang untuk mengambil alat bor, karena dia berniat ingin bersembunyi di bawah kolong rumahnya sampai bantuan datang. Di sana dia juga menemukan petasan yang disimpan ayahnya, dan juga ada semprotan serangga. Setelah itu dia bergegas pergi ke kolong rumah untuk bersembunyi. Tapi tidak lama kemudian Sonya berhasil menemukannya. Cole pun memanfaatkan petasan yang dia ambil di gudang sebelumnya, hingga akhirnya dia berhasil mengurung Sonya di bawah kolong rumah. Ketika berhasil keluar, lagi-lagi dia bertemu dengan Max yang langsung mengejarnya. Di kondisi itu dia teringat dengan perkataan Bee sebelumnya, bagaimana cara melawan para pembuli. Namun sayang tendangannya belum cukup keras untuk menumbangkan Max. Di saat yang bersamaan si Jeremy alias bocil yang biasa membuli Cole datang ke sana dan melempari rumahnya dengan telur. Tanpa diduga, Max yang melihat itu pun langsung menyuruh Cole untuk menghajar Jeremy yang suka mengganggunya. Bahkan Max memberikan motivasi agar Cole berani menghadapi Jeremy. Tapi ketika Cole mendatangi Jeremy, dia malah kembali dipermalukan. Walaupun Cole telah memberitahu jika di rumahnya ada psikopat, namun tetap saja telur mendarat di kepalanya. Karena motivasi dari Max sebelumnya, di sini Cole mengira kalau Max akan melepaskannya. Namun Max yang merupakan psikopat tulen tentu saja tidak mau melepaskannya, dikarenakan dia datang ke sana bukan untuk ritual itu, tapi tujuannya ke sana hanya ingin menikmati pembunuhan saja. Adegan kejar-kejaran pun kembali terjadi. No way down! Hingga akhirnya dengan sebuah keberuntungan Cole kembali selamat dari kejaran Max. Setelah Max tewas, kini giliran Bee yang akan memburunya. Cole pun berlari menuju ke arah rumah Melanie. Setelah menjelaskan tentang apa yang dia alami, Cole mengajak Melanie bersembunyi, karena Bee ternyata sudah tiba di rumah Melanie. Di saat mereka sedang bersembunyi, hal tak terduga pun terjadi. I should have got you into this. Why do you know cop codes? I only told B. Berkat kecupan yang diberikan Melanie sebelumnya membuat keberanian Cole naik menjadi drastis. Kemudian dia memancing Bee agar kembali mengejarnya. Tapi ketika sampai di rumah, dia dibuat terkejut saat melihat Ellison yang sudah terkapar di kursi. Lalu setelah itu dia pergi ke dapur dan menemukan buku ritual milik Bee di sana. Akan tetapi tiba-tiba Ellison langsung menyerangnya. Namun Cole berhasil memukul bagian luka Ellison yang membuatnya bisa terlepas. Dalam situasi itu, Cole teringat pisau yang diletakkan ayahnya di tempat piring. Tapi sayang ternyata pisau itu telah dipindahkan ibunya ke tempat semula. Hingga akhirnya Cole pun kembali terpojok. Lalu ketika Ellison akan membunuhnya, tanpa diduga Bee menembak Ellison dari belakang hingga dia tewas seketika. Kemudian ketika Bee sedang lengah, Cole memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil buku ritual milik mereka, yang dimana buku tersebut akan dia gunakan untuk mengancam balik Bee. Dia mengancam akan membakar buku itu jika Bee tidak mau memberitahukan tujuan dia mengambil darah dan membunuh orang. Hingga akhirnya Bee memberitahu tujuan mereka mengambil darah milik Cole. Darah itu akan mereka gunakan untuk melengkapi ritual yang sedang mereka lakukan, dengan cara mencampurkan darah Samuel yang diartikan darah persembahan, dan darah Cole yang diartikan darah dari orang yang tidak berdosa. Setelah darah itu tercampur, mereka akan membacakan mantra, lalu darah itu akan disiram ke buku ritual. Dengan melakukan hal itu, mereka percaya apapun yang mereka inginkan akan dikabulkan oleh sang iblis. Sembari mendekati Cole, Bee kembali membujuknya dengan berkata bahwa dia tidak akan menyakiti Cole.
Akan tetapi Cole sudah tidak mempercayai perkataannya. Dan di saat Bee lengah, Cole pun langsung membakar buku tersebut. Dan dia bergegas kabur dari sana. Sementara Bee berusaha untuk memadamkan api yang membakar buku tersebut agar ritualnya bisa terlaksana. Di sisi lain, Cole berlari sekencang mungkin menuju ke arah mobil milik ayahnya Melanie. Dengan bermodalkan teori yang diajarkan oleh ayahnya, Cole memberanikan diri untuk mengendarai mobil tersebut. Yang kemudian mobil itu dia tabrakan ke rumahnya dan tepat mengenai tubuh Bee yang masih berusaha memadamkan api. Beruntung di sini Cole masih selamat, sementara Bee sekarat dengan tubuh yang terjepit mobil. Di sini Cole menyampaikan perasaannya dengan mengatakan bahwa sebenarnya dia sangat menyayangi Bee. Namun di sisi lain dia juga merasa sangat kecewa karena Bee telah mengkhianatinya. Tidak lama dari itu, Bee pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Cole keluar dari rumahnya, bersamaan dengan bunyi sirine yang menandakan kedatangan polisi yang suka telat. Setelah para polisi datang, Melanie menghampirinya yang sedang duduk sembari melihat ayah Melanie yang protes ke polisi, dikarenakan mobil kesayangan miliknya dihancurkan oleh Cole. Terlihat rombongan Jeremy juga datang ke sana, dan mereka yang suka mengganggu Cole memberikan respek kepadanya atas kejadian ini. Tidak lama kemudian kedua orang tua Cole juga tiba di sana dan mereka bertanya apa yang telah terjadi. Lalu Cole berkata, I don't need a babysitter anymore. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membanggakan. Cole yang dikenal sebagai anak manja dan penakut, ternyata dia bisa menghadapi semua masalah ini. Dan sebenarnya film ini memiliki sequel kedua yang nantinya akan menjawab semua pertanyaan. Mulai dari alasan sebenarnya kenapa Bee dan teman-temannya melakukan ritual, serta apa tujuan mereka melakukan ritual tersebut. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan melanjutkan sequel dari film The Babysitter yang pernah kita bahas sebelumnya. Film ini berjudul The Babysitter Killer Queen yang dirilis pada tahun 2020. Biar tidak ada dusta di antara kita, ada baiknya kalian nonton dulu film yang sebelumnya. Untuk link sudah saya taruh di deskripsi. Pada film ini, Cole yang sudah beranjak remaja tentu saja tidak lagi memerlukan seorang babysitter, tapi dia akan kembali berhadapan dengan teman-teman Bee yang seharusnya sudah mati di film yang pertama. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. 2 tahun setelah kejadian di film pertama, kita kembali diperlihatkan dengan Cole yang kini telah beranjak dewasa. Namun pasca kejadian tersebut, Cole mengalami trauma berat yang membuat dia harus rutin ke psikiater yang ada di sekolahnya. Di scene terakhir pada film sebelumnya, para polisi tidak menemukan barang bukti apapun, bahkan Bee dan kelompoknya menghilang secara misterius. Hal itu pun membuat semua orang tidak percaya dengan apa yang sudah dialami oleh Cole. Bahkan dokter psikiater di sekolahnya berkata jika saat ini Cole tidak memerlukan obat, karena psikiater itu menganggap cerita Cole hanyalah sebuah cerita karangan. Di perjalanan menuju kelas, Cole bertemu dengan Melanie, cewek pertama yang pernah mencium dirinya. Beberapa saat kemudian, Jimmy, pacarnya si Melanie, bersama temannya Diego dan Boom Boom menghampiri mereka. I admire your independence, little bro. I can never be cool with not having friends. Singkat cerita, ketika jam pelajaran sedang berlangsung, kepala sekolahnya masuk ke kelas untuk memperkenalkan siswa baru yang bernama Phoebe Atwell. This is our new transfer student, Phoebe Atwell. So, Phoebe, tell us 3 things about yourself. Dan tanpa diduga, Phoebe memperkenalkan diri dengan teriakan yang seketika membuat Cole dan yang lain terheran-heran. Pada malam harinya, dengan terpaksa, Cole meminum obat yang sebenarnya tidak memberikan efek apapun pada dirinya. Hal itu dia lakukan karena orang tuanya yang tidak mempercayai kejadian yang sudah dialami oleh Cole pada film yang pertama. Setelah itu, Cole pun sleep callan dengan si Melanie.
Meskipun Melanie telah memiliki pasangan, tapi Cole tidak patah hati dan mereka tetap berteman dekat. Namun tepat di saat Melanie menyinggung kenapa ada body lotion di dekat Cole, dia pun mengira Cole akan menggunakannya untuk senam 5 jari. Lalu tiba-tiba ayahnya Cole nyelonong masuk ke kamar dan akhirnya nambah memperparah suasana, karena si ayah mengira mereka berdua sedang berbuat mesum lewat video call. Dad, no, why? Oh. Keesokan harinya pada saat di sekolah, si Pubi terlihat agak mencurigakan ketika sedang membuka lokernya. Kemudian Melanie menawarkan Cole untuk bolos sekolah dan mengajaknya pergi ke danau. Awalnya Cole terlihat ragu, tapi ya namanya cowok kalau diajak ngedate oleh cewek yang dia taksir, pasti gak bakal nolak. Setelah itu Cole pun gercep menemui Melanie yang sudah berada di mobil milik ayahnya. Akan tetapi harapannya ngedate sama Melanie pun tiba-tiba sirna, karena tanpa mereka duga si Jimmy dan yang lain juga ikut bersama mereka untuk pergi ke danau. Sementara itu orang tua Cole yang mengetahui anaknya bolos sekolah, mereka pun menemui ayah Melanie yang bernama Juan untuk memberitahu jika anak mereka bolos bersama. Awalnya si Juan tidak peduli, karena ternyata si Melanie memang sudah sering bolos sekolah. Namun ketika ibu Cole berkata jika Melanie juga membawa mobil kesayangan ayahnya, seketika Juan pun langsung mengamuk, sembari berkata jika Cole kembali merusak mobilnya, maka dia tidak segan menghajar mereka berdua. Sementara itu, sesampainya di danau, Cole melihat si Pubi yang ternyata juga pergi ke danau tersebut. Namun tidak seperti remaja yang lain, di sini Pubi terlihat sangat terburu-buru ingin pergi ke suatu tempat. Kemudian Melanie mengajak Cole naik ke kapal untuk bersenang-senang. Lagi-lagi Cole terlihat ragu dan berniat ingin kembali ke rumah. Namun karena rayuan dari Melanie, tentu saja Cole tidak bisa menolak. Sementara di sisi lain, orang tua Cole dan Melanie terlihat sedang membuat laporan orang hilang kepada pihak polisi. Dan ketika polisi itu meminta foto dari anak mereka, si Juan malah ngasih foto mobil kesayangannya yang sudah dibawa oleh Melanie. Berarti Juan lebih mentingin mobilnya dibanding anaknya sendiri. Pada malam harinya, Cole, Melanie, dan yang lain bermain kartu bersama, yang dimana jika dua orang mendapat kartu Queen yang sama, maka mereka diperbolehkan untuk enak-enak. Dan ketika kartu dibuka, ternyata Melanie dan Cole yang mendapat kartu Queen. Tanpa membuang waktu, Bum Bum pun menyuruh mereka langsung beraksi di dalam lemari. Anehnya si Jimmy tidak terlalu peduli ketika pacarnya lagi enak-enakan sama Cole. Dan ketika adegan enak-enak itu selesai, mereka pun kembali memainkan kartu tersebut. Namun tanpa diduga, Diego bertanya kepada Cole tentang sekte darah yang pernah dia lihat sebelumnya. Di sini Melanie berkata ke Diego untuk tidak membahas tentang sekte atau kitab iblis tersebut. Mendengar perkataan Melanie, Cole malah dibuat heran, karena dia tidak pernah bercerita tentang kitab iblis tersebut kepada Melanie. Karena penasaran, Cole pun kembali bertanya ke Melanie dari mana dia tahu tentang kitab iblis itu. Dan tanpa diduga, Melanie pun menjawab jika dia telah menulis namanya di buku tersebut. Lalu tiba-tiba, With the blood of the innocent. That's how this works, Cole. Karena panik, Cole pun berusaha pergi dari sana. Tapi lagi-lagi dia dibuat terkejut karena Max kembali muncul. Padahal di film pertama Max sudah tewas. Dan ternyata tidak hanya Max, John, Ellison, dan Sonya juga kembali hidup. Kemudian tiba-tiba Pubi juga datang ke sana. Cole pun langsung menuduh jika Pubi juga bagian dari sekte sesat tersebut. Namun Pubi beralasan jika dia ke sana hanya ingin mencari bensin untuk jet ski-nya. Lalu dia pun kembali pergi. Cole yang merasa ada kesempatan, dia pun langsung pergi dengan menaiki jet ski milik si Pubi. Mereka pun berhenti di pinggir danau. Di sini Cole memberitahu ke Pubi tentang kejadian yang barusan terjadi. Dia berkata Melanie dan semua orang yang berada di kapal itu merupakan penganut sekte sesat, di mana mereka sengaja melakukan perjanjian darah agar apa yang mereka impikan bisa terwujud. Tapi sayangnya tanpa mereka sadari, panah yang sebelumnya ditembak Max membuat tangki bensin dari jet ski itu bocor. Dan alhasil bensin yang tersisa dari jet ski tersebut mengalir di danau. Melanie yang menyadari itu langsung memanfaatkannya untuk mengetahui lokasi keberadaan mereka.
Dengan keadaan panik, Pubi malah meninggalkan Cole di sana sendirian. Kemudian dia melihat seorang pria yang sedang menghangatkan diri di api unggun. Tanpa pikir panjang, Pubi pun meminta bantuan si pria untuk mengantarnya ke kota terdekat. Come on, get warm, get warm. Get you taken care of. Do you know when your wife will be back? Tapi pria itu malah sakne dan menggoda Pubi. Beruntung Cole menyusul Pubi dan berhasil menolongnya. Setelah itu mereka pun mengambil mobil milik pria tersebut. Namun ternyata Sonya sudah tiba di sana dengan membawa senjata api. Lalu tanpa ragu Cole pun langsung menabrak Sonya. Hingga akhirnya Sonya pun kembali tewas. Tapi apesnya ban mobil mereka malah nyangkut. Sesaat kemudian terdengar suara rombongan Melanie yang sedang mendekat. Mereka berdua pun langsung bersembunyi di bawah mobil tersebut. Sementara itu rombongan Melanie memilih berpencar untuk memudahkan pencarian. Ketika Max, John, dan Ellison pergi, Jimmy dan Diego tanpa sengaja mendengar suara dari bawah mobil. Beruntung mereka tidak ketahuan. Kemudian Pubi menyarankan ke Cole untuk berlindung di pondok yang ada di atas danau, milik keluarganya. Namun di saat mereka menuju ke sana, ternyata Ellison melihat keberadaan mereka. Kemudian Ellison pun menakut-nakuti mereka dengan pistol yang dia bawa. Tapi peluru tersebut malah memantul dan tepat mengenai Tobrutnya. Dan akhirnya Ellison juga kembali tewas. Belum sempat menghela nafas, tiba-tiba Max langsung mengayunkan kapak dari belakang. Mereka pun kembali berusaha mempertahankan diri. Dan mereka pun menaiki kapal yang berada di dermaga. Tapi sayangnya untuk menyalakan kapal itu mereka memerlukan kode. Dan sesaat kemudian pemilik dari kapal itu pun datang ke sana. Di sini mereka pun langsung memohon agar pria itu mau memberitahu kode untuk menyalakan kapal tersebut. Karena sekarang mereka sedang dalam keadaan darurat. Lalu tiba-tiba seperti yang kita ketahui di film sebelumnya, Max merupakan psikopat sejati. Dia mengikuti sekte sesat itu hanya ingin melakukan pembunuhan. Kemudian Max berkata jika kapal ini dulu adalah miliknya, yang dia beri nama Jenny. Nama Jenny sendiri dia ambil dari judul lagu kesukaannya. Dan tanpa diduga, Cole yang juga mengetahui lagu tersebut. Dia pun menyadari jika di video klip lagu Jenny terdapat kertas yang berisi angka. Dan benar saja, angka itu merupakan sandi dari kapal tersebut. Dan mereka pun bergegas pergi dari sana. Tapi tentu saja Max tidak akan membiarkan mereka kabur begitu aja. Pretty flammable. Kemudian Cole menyalakan kapal yang membuat baling-baling dari kapal tersebut mengenai Max sampai tewas. Melihat Max juga tewas, John pun berniat untuk berhenti memburu Cole karena dia tidak mau bernasib sama seperti teman-temannya. Mendengar penjelasan dari John, Jimmy dan Diego pun setuju dan mereka juga ingin berhenti memburu Cole. Namun tanpa mereka sadari, keputusan tersebut malah menjadi petaka bagi mereka. Karena di saat Jimmy dan Diego akan pergi, tiba-tiba tubuh mereka meledak tidak bersisa. Melihat itu, John pun langsung mengurungkan niatnya untuk berhenti. I'm staying right here. Kemudian Melanie mendapatkan sebuah ide. Dia pun menelpon ayahnya Cole untuk minta dijemput dengan alasan bahwa dia dan Cole sedang mabuk berat, yang membuat mereka tidak bisa pulang ke rumah. Mendengar itu, Johnson pun langsung mengajak Juan untuk segera menjemput anak mereka. Di sisi lain, Pubi dan Cole telah sampai di pondok milik keluarga Pubi, dan mereka pun bersembunyi di ruangan rahasia tempat favorit di saat Pubi masih kecil. Time me and my babysitter actually listened to this for like 48 hours straight. I know he said it was my job to protect me. Bersamaan dengan itu, Johnson dan Juan yang baru saja sampai di sana, mereka pun langsung disambut oleh Melanie. Dan Melanie pun berpura-pura ketakutan sambil berkata jika Cole kembali membual tentang sekte iblis tersebut. Johnson yang percaya dengan perkataannya pun segera mendatangi pondok tempat Cole dan Melanie berada. Why don't you come on up, okay? Let's go home. Dad? Ketika Cole menyadari ayahnya datang ke sana, dia pun berniat ingin mengecek ke atas.
Namun si Pubi langsung melarangnya. Dia berasumsi jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh Melanie agar mereka keluar dari sana. Namun Cole tetap ingin keluar, karena jika memang itu benar ayahnya, itu berarti ayahnya sekarang sedang dalam bahaya. Mendengar itu, akhirnya Pubi setuju untuk keluar dari sana. Tapi sebelum itu mereka harus mencari senjata terlebih dahulu untuk melindungi diri. Lalu Pubi pun teringat jika ayahnya dulu pernah menyimpan senjata berburu di ruangan bawah tanah ini. Ketika keluar, Cole langsung mengingatkan ayahnya untuk menjauh dari John, karena dia berbahaya. Calm down. Dan ketika John ingin membunuh Cole, tiba-tiba He's dead. sesaat kemudian Melanie pun masuk ke sana, dan dia berpura-pura membujuk Cole di depan ayahnya. Merasa ada kesempatan, Cole dan Pubi langsung kabur dari sana. Ketika Melanie ingin ikut mengejar, tiba-tiba si Juan menahannya, dan dia mengajak Melanie untuk pulang ke rumah. Namun Melanie menolak, dan tanpa segan dia pun langsung membunuh ayahnya sendiri. Sementara itu, Cole yang khawatir dengan ayahnya, dia pun meminta Pubi untuk pergi duluan, dan Cole berjanji akan menyusulnya ketika dia berhasil meyakinkan ayahnya. Namun ketika Cole berusaha meyakinkan ayahnya, ternyata si ayah menyuntikkan obat bius ke tubuh Cole, yang membuatnya tidak sadarkan diri. Sementara itu, Pubi yang masih berusaha mencari tempat aman, dia pun bertemu dengan si Melanie. Awalnya Melanie menawarkan Pubi untuk bergabung dengan sekte sesatnya. Namun tentu saja si Pubi menolak. Hingga perkelahian ala Mortal Kombat pun terjadi. Kemudian dia mengikat Pubi di tiang tempat altar untuk melakukan ritual sesatnya. Bersamaan dengan itu, Johnson yang sedang mampir ke pom bensin tanpa sengaja memicu alarm mobilnya, yang membuat Cole terbangun dari efek bius sebelumnya. Dia pun kembali teringat janjinya dengan si Pubi, dan terpaksa Cole pun mencuri mobil ayahnya agar bisa kembali ke danau tersebut. Kemudian ketika Melanie ingin memulai ritual darah tersebut, tiba-tiba Cole datang ke sana, dan dia menyerahkan diri. Tapi sebelum itu dia meminta Melanie untuk melepaskan Pubi. Namun Melanie berkata jika dia tidak akan melepaskan Pubi sebelum ritual ini selesai. Lalu hal mengejutkan pun terjadi. Karena Bee alias pengasuh Cole di film pertama kembali bangkit. Dan ternyata Pubi juga mengenal sosok Bee. Karena dulu Bee juga pernah menjadi pengasuhnya Pubi saat masih kecil. Dan tanpa membuang waktu, Melanie pun langsung mengambil darah di tubuh Cole. Sesaat kemudian John, Max, Allison, dan Sonya yang sudah tewas, mereka pun kembali bangkit. Di sini mereka terlihat sangat antusias karena sebentar lagi apa yang mereka impikan akan segera terwujud. Lalu secara bergiliran mereka pun meminum darah tersebut. Tapi anehnya setelah meminum darah itu tidak terjadi apapun kepada mereka. Lalu tiba-tiba Allison memuntahkan darah yang tepat mengenai wajah John. Tidak hanya itu, Max, Melanie, dan Sonya juga merasakan hal yang sama. Sedangkan Bee yang belum meminum darah itu, dia pun menyadari jika Cole ternyata sudah tidak suci lagi. Ya iyalah, kan sebelumnya dia sudah adu mekanik sama si Pubi. Dan karena hal itu juga darah yang sudah mereka campur tadi akhirnya berubah menjadi racun. Di sini Melanie akhirnya menyadari jika ternyata Bee telah mengkhianati mereka. Kemudian satu persatu tubuh mereka pun mulai meledak. Di sini akhirnya kita mengetahui jika ternyata Bee yang telah membuat skenario pertemuan antara Cole dan Pubi. Bee sengaja mengurangi bensin jet ski milik Pubi agar dirinya harus meminta bantuan di kapal tempat Cole dan yang lainnya berada. Kemudian kita juga diperlihatkan awal mula Bee melakukan perjanjian dengan iblis. Ternyata dia melakukan itu bukan untuk keabadian ataupun menguasai dunia, melainkan dia hanya ingin agar Pubi bisa sembuh dari masa kritis pasca insiden kecelakaan yang dulu pernah mereka berdua alami. Namun ketika Cole dan Pubi berharap mereka bisa kembali menjalani kehidupan bersama Bee seperti sebelumnya, ternyata hal tersebut tidak bisa tercapai. Karena Bee sudah bersekutu dengan iblis dan keinginannya sudah tercapai, maka dia juga harus mengorbankan dirinya sendiri. Lalu setelah berpamitan, dia pun juga meminum darah tersebut, dan berakhir seperti Max dan yang lain. Johnson yang melihat kejadian itu pun akhirnya dia mulai percaya jika perkataan Cole tentang sekte sesat itu bukanlah sebuah khayalan.
Dan film pun selesai. Ending yang sangat memplot twistkan. Siapa sangka Bi yang kita kira di film pertama merupakan psikopat betina yang kejam dan sadis. Ternyata semua itu terbantahkan di film yang kedua ini. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.